Jadi kalau nikah ya tak usah pakai punya anak. Kalau nanti sudah punya anak, mau diatur 2 tahun sekali, 3 tahun sekali boleh. Namanya tanzimun nasal, pengaturan kelahiran. Dalilnya apa? Karena Nabi membolehkan azal. Itu dalil boleh mengatur kelahiran. Biarkan aja dulu normal punya anak. Kenapa takut? Kalau takut, apa beda kita dengan orang kafir musyrik yang membunuh anak perempuan? La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anakmu karena takut makan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Makan mereka itu kami yang ngasih. Makan kalian pun aku yang ngasih, kata Allah. Apa kau takut? Itu hamba Allah. Kenapa pula takut? Mana iman kita? Begitu Pak M. Soleh. Ustadz, apakah saya harus cari ayah biologis anak saya saat akan menikahkan anak perempuan saya? Karena sejak usia anak saya 3 bulan kami berpisah dan dia tak pernah memberi nafkah hingga saat ini. Ibu Yanti, masalah dia tak ngasih nafkah itu tidak menggugurkan kewaliannya. Jadi jangan karena dia tak ngasih nafkah lalu kemudian karena kau tak ngasih nafkah jangan kau jumpai anakku, jangan kau nikahkan dia. Itu tak betul. Masalah dia nggak ngasih nafkah itu hukuman, itu dosa dia sama Allah. Tapi perwalian dia tidak gugur. Ibu Yanti cukup hubungi keluarganya atau buat pengumuman, ini anak mau nikah, nama bapak si Anu. Kalau dapat walinya 6 Bu Yanti. Wali anak ibu ini 6. Pertama ayahnya, kedua kakeknya, ayahnya tadi, ketiga abangnya, tapi nggak ada karena udah 3 bulan suami ibu langsung hilang. Berarti tak ada abangnya, tak ada adiknya, maksudnya abang yang dari ayah. Lalu kemudian suami ibu ini kan punya abang, punya kakak laki-laki atau adik laki-lakinya. Nggak ada semuanya Bu Yanti. Maka yang menjadi wali anak ibu, fasultanu waliun man la waliyalaha. Sultan menjadi wali bagi yang tak ada walinya. Sultan itu zaman dulu penguasa. Sekarang di internet ini sultan rupanya orang kaya. Fasultanu waliun man la waliyalaha. Sultan jadi wali bagi orang yang tak punya wali. Sultan di situ maksudnya adalah sultan. Sultan Syarif Qasim kalau di Riau. Sekarang kita tak ada sultan, maka Pak Kua. Ibu Yanti daftarkan ke kantor Kua, nanti sebutkan walinya tak ada semua. Kata Pak Kua, saya bertindak sebagai wali. Saya nikahkan engkau dengan si Fulanah binti Fulan dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Begitu Bu ya Ustaz. Bila kita punya uang sudah 1 tahun, sudah sampai nisab, bolehkah zakatnya dengan barang? Ibu Nela punya duit 85 gram emas kali 500.000 sama dengan 42.500.000 pada tanggal 1 Zulhijjah 1441. Ingat, kalau sudah sampai ambang batas ini, berarti sudah wajib. Kemudian pada tanggal 1 Zulhijjah 1442 bertambah di atas 42, anggaplah 50 juta. Uang ibu 50 juta. Berarti zakatnya berapa tuh? Kalau 10.250.000. 1.250.000. Zakatnya 2,5%.
maka ibu keluarkan dalam bentuk uang. Keluarkan uang, serahkan ke Basnas atau serahkan langsung. Tak boleh ibu belikan ke yang lain, karena ini kecuali zakat sawah, zakat padi, itu berikan beras. Tapi kalau ini kasih bentuk uang, kasih dia uang. Apalagi zaman sekarang, kalau kita belikan barang, rupanya barang kita kasih dia sembako, rupanya dia baru dapat santunan dari tabung wakaf umat. Akhirnya dijualnya lagi sembako itu ke warung. Jadi Ibu Nela kasih dia uang. Betulkah wudhu, batalkah wudhu jika bersentuhan kulit sama jenis tapi dengan non muslim? Dengan muslim dengan non muslim tak ada beda. Masalah sentuhan kulit muslim dengan non muslim tak ada beda. Mazhab yang paling ketat dalam masalah wudu nih batal nih Syafi'i. Syafi'i batal sentuh kulit. Yang paling ketat mazhab Syafi'i batal. Hanafi tidak batal. Dia kontradiktif. Mazhab Syafi'i asal bersentuh kulit batal. Mazhab Hanafi tidak batal. Yang pertengahan mazhab Maliki. Maliki. Kalau ada syahwat batal. Kalau tak ada syahwat tak batal. Syafi'i, Maliki, Hanafi. Ada syahwat, tak ada syahwat, batal. Loh, kok bisa gitu dia Pak Ustadz? Aula mastumun nisa, kamu menyentuh kulit perempuan. Mazhab Syafi'i dipahaminya, pokoknya asal sentuh batal. Kalau mazhab Hanafi, ayatnya itu juga. Aula mastumun nisa. Tapi kata dia, lamastumun nisa di sini adalah kata majaz, kiasan, bukan menyentuh kulit, tapi maksudnya adalah jima. Sedangkan mazhab Maliki mengatakan menyentuh kulit itu ada substansinya. Kalau ada syahwat, maka baru dia batal. Kalau tak ada syahwat, sekedar sentuh, dia tak batal. Saya tengok Syekh Wahbah Zuhaili di Fiqhul Islami wa Adillatuh condong ke sini. Syekh Wahbah Zuhaili kata dia kalau ada syahwat batal, kalau tak syahwat tak batal. Ustaz Somad saya condong ke sini, bersyahwat tak bersyahwat batal. Mazhab Syafi'i lebih tinggi ke tingkat kehati-hatiannya, hati-hati dia. Karena siapa yang tahu bersyahwat tak bersyahwat? Mana kita tahu? Salat kita Allahu Akbar, datang setan mengatakan, kau bersyahwat. Tidak. Kau bersyahwat. Tidak. Tapi kalau kita udah berwudu, Allahu Akbar, datang setan. Kau bersyahwat, aku sudah wudu, setan. Baik dia muslim ataupun non muslim. Lalu kemudian, tapi ada mahram tak mahram, bersentuhan kulit dengan yang tak mahram. Tapi Pak Ustadz ada ayat bunyinya innamal musyrikuna najasun. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis. Ada orang berwudu dia. Habis berwudu, salaman dia sama kawannya, sama-sama perempuan nih sekantor. Habis itu wudu dia lagi. Kenapa kau wudu lagi? Najis itu Pak Ustadz. Yang dimaksud najasun di sini, apakah najis aini atau maknawi? Aini itu bendanya najis.
Atau maknawi perbuatannya. Yang najis di situ adalah perbuatannya mempersekutukan Allah itu najis. Bukan jasad dia itu najis. Sama macam ada orang benci betul dia sama kawan. Najis aku nengok kau. Apa berubah jadi babi ngepet? Kan tidak kan? Nah itu. Jadi maksudnya di sini adalah innamal musyrikuna najasun. Perbuatan dia mempersekutukan Allah itu najis, kotor. Itu maksudnya. Bukan badannya najis. Jadi kalau sekantor dengan non muslim, habis itu salaman, apa kabar, sehat, mau sholat, ya sholat aja, wudunya tak batal. Tapi kalau beda laki-laki perempuan, batal, kan dia wudu lagi. Tapi saya tak nafsu nengok dia Pak Ustadz. Nah, berarti kau maliki. Jangan cara wudunya Syafi'i pas membatalkannya ke maliki. Habis salaman, sholat dia. Sholli sunnatat duha. Kau tadi kan udah salaman sama dia. Aku nggak nafsu, mazhab Maliki nggak bisa. Cara wuduknya tadi kan Syafi'i, mana bisa lompat-lompat gitu. Kecuali cara wuduknya Maliki, nah, baru membatalkannya.